العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai uswah hasanah dan pembawa rahmat bagi semesta alam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bahagian yang sangat penting dalam ajaran Islam dan kemudian ditemukan petunjuknya di dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim adalah perintah berbuat baik dan menyantuni anak yatim. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang betapa pentingnya menyantuni anak yatim agar mereka bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana halnya anak-anak yang tumbuh dan berkembang dan kemudian didampingi oleh kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat dan pembicaraan tentang menyantuni anak yatim itu dengan sebuah penegasan pertanyaan. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menegaskan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau orang yang mendustakan ad-din? Atau apakah engkau tidak memperhatikan orang yang mendustakan ad-din itu? Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan orang-orang yang mendustakan ad-din, yang kalau kita melihat terjemahannya di dalam beberapa terjemahan Al-Quran, saya kira termasuk terjemahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, adalah kata ad-din dalam ayat ini diartikan dengan agama, sehingga terjemahannya adalah tahukah engkau atau apakah engkau tidak memperhatikan orang yang mendustakan agama? Nah, tentu saja dengan pertanyaan tersebut
menuntut sebenarnya khususnya umat Islam sebagai umat yang kepada mereka diberikan Al-Quran sebagai hidayah agar melakukan perhatian yang serius, memberikan perhatian yang serius tentang apa yang diinformasikan Al-Quran Karim. Di sini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan perintah agar memberikan perhatian yang serius kepada apa yang diinformasikan di ayat-ayat sebelumnya. Pertanyaan dan pernyataan, apakah engkau tidak memperhatikan atau tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Ad-din secara kebahasaan sesungguhnya berasal dari kata dana, yadinu, dainan, wadinan. Dari aspek kebahasaan, kata tersebut bermakna hubungan antara dua hal yang tidak seimbang. Jadi dua hal yang berhubungan tetapi tidak seimbang. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang memberi, ada yang menerima. Itu arti dasarnya dana, yadinu, dainan. Itulah sebabnya ada kata dain, utang. Ketika berbicara utang, itu sesungguhnya melibatkan dua hal, dua pihak yang kekuatannya tidak sejajar. Ada mereka yang memiliki kemampuan dan kelebihan harta, ada mereka yang memiliki kekurangan dan keterbatasan. Mereka yang memiliki kemampuan itulah yang memberikan pinjaman kepada mereka yang memiliki kekurangan dan keterbatasan. Maka mereka berutang dan meminjam kepada yang memiliki kemampuan itu. Itu dain. Din yang juga berarti hubungan antara dua hal yang tidak seimbang, bahwa inti dari agama itu adalah hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita itu sebenarnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita makanya pada setiap ibadah kita selalu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas kita selalu dimulai dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyadari bahwa kita ini sangat membutuhkan, sangat memerlukan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam surah Al-Fatihah salah satu bahagian sangat penting di situ adalah pernyataan setiap hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Karena itu yang bisa memberikan bantuan, yang bisa memberikan pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Karena hanya Dia pemilik segala yang ada ini. Yang kedua, bahwa di samping berarti agama,
Kata adin juga berarti pembalasan. Lagi-lagi bahwa diartikan pembalasan karena dalam kehidupan manusia di bumi ini dan untuk selanjutnya itu ada pembalasan. Kita melakukan kebaikan-kebaikan, ada janji Allah Subhanahu wa taala untuk dibalas dengan kebaikan. Melakukan pelanggaran itu juga ada ancaman dosa dan siksaannya. Karena itu disebut juga pembalasan. Dan salah satu bahagian yang sangat penting dalam ajaran Islam adalah kepercayaan terhadap hari pembalasan itu yang dinamai hari akhirat. Di dalam Al-Quran Karim seringkali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya 2 dari rukun iman itu untuk mewakili rukun-rukun iman yang lain. Juga dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 6 rukun iman yang kita kenal. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir. Seringkali hanya disebutkan 2 itu. Dalam hadis-hadis juga seperti itu. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia mengucapkan ucapan-ucapan yang benar. Nah, karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang pembalasan itu karena setiap perbuatan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya bahwa nilai perbuatan seseorang ditentukan oleh niatnya. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya itu menegaskan hadis tentang niat pada urutan pertama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu nilai dan kualitasnya tergantung pada niatnya. Jadi apa niat, apa motivasi, apa tujuan seseorang melakukan sesuatu. Karena itu dalam pandangan Islam boleh jadi ada orang melakukan perbuatan yang sama tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Karena niatnya berbeda, tujuannya berbeda. Karenanya kita selalu diminta untuk melakukan niat setiap kali melaksanakan amal ibadah, termasuk salat. Bahwa rukun pertamanya adalah niat. Nah, karena
karena itulah yang menentukan nilai dan kualitas ibadah seseorang. Cuma secara umum ulama memahami bahwa makanun niyati fil qalbi, tempatnya niat itu di hati. Meskipun ulama memberikan panduan bahwa untuk memantapkan niat itu dalam hati, maka kemudian bisa dilafadzkan. Misalnya ketika kita memulai salat, kita mengatakan usolli, itu sebenarnya yang menyesuaikan antara kita ucapkan dengan apa yang ada di dalam hati, supaya kemudian ada panduan kita, karena itu akan menentukan. Nah, karena itu apa motivasinya seseorang melakukan? Di dalam surah Az-Zalzalah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan fala dzarratin khairan yarah, siapa yang berbuat kebaikan meski hanya sebesarnya itu sebiji zarah, dia pasti akan melihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa melakukan keburukan, kejelekan, kejahatan, pasti juga dia akan melihat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dia akan melihat. Artinya bahwa setiap perbuatan itu dicatat oleh malaikat. Begitu lakukan dia tercatat. Dan setiap dicatat kemudian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang boleh jadi kebaikannya banyak, tetapi dia melakukan itu karena ria, maka dia sekedar melihat nanti dan tidak diberi balasan. Atau dia punya kebaikan yang banyak, tetapi masalahnya dengan orang lain juga banyak, maka amal-amalnya akan diberikan kepada orang lain. Demikian juga boleh jadi ada orang yang dosanya banyak, tetapi dia terus beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau istighfar dan tobatnya diterima, dosanya diperlihatkan, tetapi dia tidak lagi disiksa karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita juga dalam kaitan ini tentu selalu harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaitannya dengan kehidupan ukhrawi, kehidupan sesudah dunia ini yang disebut Yaumuddin, hari pembalasan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajukan pertanyaan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau orang yang mendustakan pembalasan, orang yang mendustakan agama? Jadi ketika kita beragama itu intinya sebenarnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu juga harus dikaitkan dengan hubungan dengan sesama manusia. Yang pertama, ayat ini mengatakan mereka yang mendustakan pembalasan, ciri pertamanya adalah fadzalikal ladzi yaduqul yatim,
yaitu orang yang menghardik, berlaku kasar terhadap anak yatim. Ini diberikan perhatian khusus bahwa menyantuni anak yatim adalah hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Mengapa? Anak yatim ini punya keterbatasan, punya ada sesuatu yang hilang dalam diri mereka, yakni kehilangan penanggung jawab, kehilangan orang yang mengayomi di waktu mereka masih belum dewasa. Karena itu yang dimaksud yatim itu adalah mereka yang meninggal orang tuanya, yakni bapaknya, sebelum mereka dewasa. Jadi kalau sudah dewasa tidak lagi disebut yatim, karena mereka sudah bisa mandiri. Tapi mengapa itu lebih fokus pada meninggalnya orang tua dalam hal ini ayah? Karena dalam pandangan Islam, orang tua dalam hal ini ayah adalah penanggung jawab, dia pelindung, dia pengayom dalam kehidupan rumah tangga. Jadi Islam memberikan tanggung jawab kepada laki-laki itu dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Jadi kalau bicara laki-laki itu sebenarnya tanggung jawab. Karenanya dalam kehidupan berumah tangga selalu, mengapa itu laki-laki selalu disebut kepala rumah tangga? Padahal boleh jadi ada perempuan yang boleh jadi memiliki kemampuan, kekuatan yang melebihi laki-laki. Tapi itu kasus itu. Tidak banyak perempuan yang lebih berani dari laki-laki. Kalau ada, itu kasus. Kemudian perempuan itu lebih banyak itu proteksi, perlindungan. Perempuan secara umum merasa terlindungi kalau ada laki-laki, dan menjadi aneh kalau ada laki-laki yang merasa terlindungi kalau ada perempuan, karena yang diberi tanggung jawab itu adalah laki-laki. Perempuan berhak atas perlindungan. Pemberian nafkah itu laki-laki. Perempuan meskipun boleh jadi dari segi kekayaan dia lebih kaya dari suaminya, tetapi tetap dia tidak diberikan kewajiban dan tanggung jawab. Kalau dia berpartisipasi dalam pembiayaan dalam rumah tangga, itu sebenarnya bagi perempuan itu dia berbuat ihsan. Jadi bukan tanggung jawab. Tanggung jawab itu tetap pada laki-laki. Maka al-yatim itu adalah orang yang kehilangan penanggung jawab, kehilangan pengayom ketika mereka belum dewasa, yakni kehilangan orang tua. Karena biasanya kalau ada hal yang kemudian terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat,
terjadi benturan-benturan, ada yang menganiaya, biasanya anak itu akan mencari orang tuanya. Bisa dibayangkan kalau kemudian seseorang kemudian teraniaya dan dia kehilangan penanggung jawab, kehilangan orang tua. Karena itu mereka yang meninggal atau kehilangan penanggung jawab itu biasanya lebih peka begitu dalam hal-hal yang mereka hadapi. Karena itu ayat ini menyatakan bahwa mereka yang menghardik anak yatim itu sesungguhnya adalah mereka yang tidak percaya adanya hari pembalasan. Kalau mereka berlaku keras, berlaku kasar terhadap anak yatim, mereka akan mendapatkan siksaan di hari kemudian atau bahkan di dunia ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kemudian tidak berlaku kasar terhadap anak yatim. Jadi sebenarnya berlaku baik kepada seluruh orang itu adalah hal yang dianjurkan, tetapi ada penegasan khusus untuk anak yatim karena mereka ini sangat peka, sangat sensitif terhadap kondisi yang dihadapinya. Itulah sebabnya dalam suatu riwayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar melihat kondisi masyarakat. Beliau seringkali keluar dan tidak diketahui oleh orang-orang di luar bahwa beliau adalah nabi dan rasul, bahkan tidak diketahui bahwa beliau adalah kepala negara. Suatu saat beliau keluar dan melihat itu di hari raya. Hari raya itu adalah hari bersenang-senang, hari bergembira bagi umat Islam dan khususnya anak-anak. Karena itu pada umumnya anak-anak itu di hari raya yang sangat mereka dambakan adalah memakai pakaian yang baru. Itu pada umumnya untuk anak-anak. Meskipun secara umum itu dikatakan bahwa sebenarnya Id itu intinya itu bukan hari, bukan pakaian baru. Laisal Id liman labisal jadid walakinnal Id man kana taqwahu tazid. Ya, jadi inti dari Idul Fitri itu khususnya bukan pakaian baru, tapi mereka yang takwanya bertambah. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW di hari raya itu keluar dan melihat ada sekumpulan anak-anak yang bermain dengan riang, berpakaian baru, pakaian yang baru, dan lalu kemudian di dekat itu ada anak yang menyendiri. Dia menangis, pakaiannya lusuh dan tidak dihiraukan oleh teman-temannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mendekati yang anak yang menyendiri, menangis dan lesu itu. Lalu dia menyatakan, "Wa ma yubkika ya ibn?" Mengapa engkau menangis, wahai anakku? Mengapa menangis?
padahal teman-temanmu lagi bersenang-senang di hari raya ini. Lalu anak itu mengatakan, inna abi matat fi ahdal ghazawati ma'a Rasulillah. Ayahku meninggal dalam salah satu perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tahu bertanya itu adalah Rasul. Dan dia katakan, ketika ayahanda aku meninggal, ibuku kemudian bersuami, dan suaminya itu dia tidak memberikan perhatian kepada saya. Cuma malah dia katakan dia mengambil harta kekayaan dari orang tua saya. Wa ahtamali, dia mengambil harta dari ayahanda saya, dan kemudian saya hidup terkatung-katung. Dan kemudian dia mengatakan saya menjadi lebih bersedih lagi ketika di hari raya, karena saya sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua saya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah tuhibbu an takuna Muhammadun abuk wa Aisyah ummuk. Apakah kamu tidak suka Muhammad menjadi bapakmu dan Aisyah menjadi ibumu? Kemudian Ali menjadi pamanmu dan Fatimah menjadi bibimu, Hasan dan Husain menjadi saudaramu. Lalu kemudian anak itu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya, dibersihkan pakaiannya, dibersihkan badannya, kemudian diberikan pakaian, diberikan makanan, berikan wangi-wangian, dan sesudah itu dia keluar dengan percaya diri, kegirangan, karena mendapat perlakuan dan kedudukan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu juga teman-temannya yang sebelumnya tidak menghiraukan itu bertanya, mengapa kamu tiba-tiba kemudian penampilanmu berubah, lalu kemudian senang. Lalu dia ceritakan bahwa ternyata yang datang tadi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia menceritakan apa perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak tersebut. Lalu dia menceritakan, dan kemudian keadaannya segera menjadi terbalik. Justru anak-anak itu yang kemudian menangis. Lalu kemudian menyatakan, wah, andai kata juga orang tua saya gugur dalam medan perang seperti bapakmu dulu, maka kami juga akan mendapatkan penghormatan seperti yang kamu rasakan pada hari ini. Nah, jadi ayat ini memberikan petunjuk bahwa mereka yang menghardik anak yatim berlaku kasar terhadap anak yatim. Sesungguhnya mereka adalah orang yang mendustakan ajaran agama. Mereka adalah orang yang mendustakan adanya pembalasan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, memberikan tuntunan bagaimana menyantuni anak yatim agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan layak, dengan baik, tidak ada ketertinggalan karena mereka mendapatkan perlindungan dari masyarakat. Anak yatim ini ada dua hal yang bisa menimpa lebih besar dari anak-anak yang tumbuh secara normal. Yang pertama, mereka bisa rendah diri
karena mereka merasa punya kekurangan dan bisa dengan mudah kemudian direndahkan oleh orang lain. Padahal agama mengajarkan agar seseorang tidak mudah rendah diri begitu. Yang diajarkan itu rendah hati, yang dalam bahasa agama tawadu. Tapi rendah diri tidak. Tapi karena ada hal yang bisa membawa berpotensi untuk seseorang bisa rendah diri ketika mereka yatim. Nah, itulah sebabnya maka untuk menghindari itu agama mengajarkan agar tidak berlaku kasar terhadap anak yatim. Yang kedua, potensi yang kedua, karena tidak ada penanggung jawab, tidak ada pengendali, maka mereka yang meninggal penanggung jawabnya, meninggal orang tuanya, bisa berpotensi menjadi orang yang nakal, orang yang jahat dan mengganggu masyarakat. Nah, dua hal inilah yang sebenarnya diajarkan dalam Islam agar kemudian seseorang tumbuh dan berkembang dengan baik dan ada kesejajaran, ada kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, maka ayat ini memberikan penegasan dalam ayat 3 ini, fadzalikal ladzi yaduqul yatim. Mereka yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik, berlaku kasar dan tidak memberikan perhatian, penghormatan dan penyantunan terhadap orang-orang yang yatim. Nah, karenanya saya kira salah satu bagian dari ajaran Islam yang menjadi sangat penting adalah menyantuni anak yatim. Meskipun kita tidak menemukan bahwa anak yatim itu berhak mendapatkan zakat. Karena yang zakat itu innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Bahwa zakat itu untuk orang fakir dan miskin. Nah, yatim ini baru bisa dapat kalau dia juga miskin atau fukara. Karena ada orang misalnya mungkin orang tuanya milioner, tapi kemudian meninggal, dia menjadi yatim. Dan ketika itu dia harus ada ada yang menyantuni agar kemudian tidak syok dan tidak kehilangan kepercayaan untuk hidup eksis. Tetapi karena mereka punya kekayaan dan kekayaannya itu kemudian harus ada yang menjaga. Jadi mereka yang menyantuni termasuk menjaga harta dari anak yatim. Jadi memang tidak mudah, karena kalau mereka bukan hanya fisiknya yang harus dijaga, bukan hanya perkembangannya yang harus dijaga, tetapi juga harta bendanya yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Nah, itulah sebabnya maka menjadi kemudian memiliki tanggung jawab yang tinggi ketika seseorang itu mau menyantuni anak yatim, karena dia tidak mudah begitu. Tetapi bahwa melakukan hal-hal yang bisa menambah penderitaan dan berpotensi untuk menjadikan seseorang yang yatim itu kemudian hidup terkebelakang dan kemudian ada masalah yang dihadapi, itu juga dianggap sebagai pendusta agama dan pembalasan. Makanya ayat ini sebenarnya surah ini seringkali dibawa orang untuk minta sumbangan anak yatim. Padahal anak yatim itu belum tentu harus diberi santunan harta ketika mereka kaya. Yang perlu diberikan santunan itu adalah mereka yang ketika dia fakir atau miskin. Nah, itu yang real itu. Jadi boleh jadi ya seseorang menganggap begitu
seseorang yatim lalu menjadi miskin, belum tentu. Dan tidak juga harus masuk ke panti asuhan, karena boleh jadi harus dijaga oleh keluarganya, oleh mereka yang bertanggung jawab. Jadi tidak harus diisolir masuk di panti-panti asuhan, kecuali mereka yang tidak ada yang bisa mengaturnya, dan mungkin juga ya, ada keterbatasan dari segi harta benda. Yang jelas bahwa Islam, Al-Quranul Karim khususnya, memberikan tuntunan agar setiap masyarakat, agar setiap generasi itu tumbuh dan berkembang dengan baik melalui penanaman akidah tauhid. Dan dari akidah tauhid itu kemudian mereka mendapatkan tuntunan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian membangun hubungan, membangun bergaul dengan sesama di bawah tuntunan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu keutamaan, keistimewaan dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah prinsip-prinsip kerahmatan, prinsip-prinsip kasih sayang terhadap sesama, dan tentu saja saya kira kasih sayang terhadap mereka yang yatim itu adalah hal yang sedemikian penting dalam ajaran Islam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian yang saya sampaikan pada kesempatan yang teramat berharga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, taufik dan kekuatan lahir dan batin untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memelihara hubungan kita dengan sesama, termasuk upaya menjaga, memelihara dan menyantuni serta memberikan perhatian kepada generasi muda kita, khususnya mereka yang hidup dalam keadaan yatim. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan teramat berharga ini. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai uswah hasanah dan pembawa rahmat bagi semesta alam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bahagian yang sangat penting dalam ajaran Islam dan kemudian ditemukan petunjuknya di dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim adalah
perintah berbuat baik dan menyantuni anak yatim. Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang betapa pentingnya menyantuni anak yatim agar mereka bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana halnya anak-anak yang tumbuh dan berkembang dan kemudian didampingi oleh kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat dan pembicaraan tentang menyantuni anak yatim itu dengan sebuah penegasan pertanyaan. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau orang yang mendustakan ad-din? Atau apakah engkau tidak memperhatikan orang yang mendustakan ad-din itu? Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan orang-orang yang mendustakan ad-din, yang kalau kita melihat terjemahannya di dalam beberapa terjemahan Al-Quran, saya kira termasuk terjemahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, adalah kata ad-din dalam ayat ini diartikan dengan agama, sehingga terjemahannya adalah, tahukah engkau atau apakah engkau tidak memperhatikan orang yang mendustakan agama? Nah, tentu saja dengan pertanyaan tersebut menuntut sebenarnya khususnya umat Islam sebagai umat yang kepada mereka diberikan Al-Quran sebagai hidayah, agar melakukan perhatian yang serius, memberikan perhatian yang serius tentang apa yang diinformasikan Al-Quran Karim. Di sini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan perintah agar memberikan perhatian yang serius kepada apa yang diinformasikan di ayat-ayat sebelumnya. Pertanyaan dan pernyataan, apakah engkau tidak memperhatikan atau tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Ad-din secara kebahasaan sesungguhnya berasal dari kata dana, yadinu, dainan, wadinan. Dari aspek kebahasaan, kata tersebut bermakna hubungan antara dua hal yang tidak seimbang. Jadi dua hal yang berhubungan tetapi tidak seimbang. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang memberi, ada yang menerima.
Itu arti dasarnya dana yadinu daina. Itulah sebabnya ada kata dain, utang. Ketika berbicara utang, itu sesungguhnya melibatkan dua hal, dua pihak yang kekuatannya tidak sejajar. Ada mereka yang memiliki kemampuan dan kelebihan harta, ada mereka yang memiliki kekurangan dan keterbatasan. Mereka yang memiliki kemampuan itulah yang memberikan pinjaman kepada mereka yang memiliki kekurangan dan keterbatasan. Maka mereka berutang dan meminjam kepada yang memiliki kemampuan itu. Itu dain. Din yang juga berarti hubungan antara dua hal yang tidak seimbang, bahwa inti dari agama itu adalah hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita itu sebenarnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita makanya pada setiap ibadah kita selalu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas kita selalu dimulai dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyadari bahwa kita ini sangat membutuhkan, sangat memerlukan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam surah Al-Fatihah salah satu bahagian sangat penting di situ adalah pernyataan setiap hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Karena itu yang bisa memberikan bantuan, yang bisa memberikan pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Karena hanya Dia pemilik segala yang ada ini. Yang kedua, bahwa di samping berarti agama, kata adin juga berarti pembalasan. Lagi-lagi bahwa diartikan pembalasan karena dalam kehidupan manusia di bumi ini dan untuk selanjutnya itu ada pembalasan. Kita melakukan kebaikan-kebaikan, ada janji Allah Subhanahu wa taala untuk dibalas dengan kebaikan. Melakukan pelanggaran itu juga ada ancaman dosa dan siksaannya. Karena itu disebut juga pembalasan. Dan salah satu bahagian yang sangat penting dalam ajaran Islam adalah kepercayaan terhadap hari pembalasan itu yang dinamai hari akhirat. Di dalam Al-Quran Karim seringkali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya dua dari rukun iman itu untuk mewakili rukun-rukun iman yang lain. Juga dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 6 rukun iman yang kita kenal. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat,
iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir. Seringkali hanya disebutkan dua itu. Dalam hadis-hadis juga seperti itu. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia mengucapkan ucapan-ucapan yang benar. Nah, karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang pembalasan itu karena setiap perbuatan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya bahwa nilai perbuatan seseorang ditentukan oleh niatnya. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya itu menegaskan hadis tentang niat pada urutan pertama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu nilai dan kualitasnya tergantung pada niatnya. Jadi apa niat, apa motivasi, apa tujuan seseorang melakukan sesuatu. Karena itu dalam pandangan Islam boleh jadi ada orang melakukan perbuatan yang sama tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Karena niatnya berbeda, tujuannya berbeda. Karenanya kita selalu diminta untuk melakukan niat setiap kali melaksanakan amal ibadah, termasuk salat. Bahwa rukun pertamanya adalah niat. Nah, karena itulah yang menentukan nilai dan kualitas ibadah seseorang. Cuma secara umum ulama memahami bahwa makanun niyati fil qalbi. Tempatnya niat itu di hati. Meskipun ulama memberikan panduan bahwa untuk memantapkan niat itu dalam hati, maka kemudian bisa dilafadzkan. Misalnya ketika kita memulai salat, kita mengatakan usolli, itu sebenarnya yang menyesuaikan antara kita ucapkan dengan apa yang ada di dalam hati, supaya kemudian ada panduan kita, karena itu akan menentukan. Nah, karena itu apa motivasinya seseorang melakukan? Di dalam surah Az-Zalzalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat kebaikan meski hanya sebesarnya itu sebiji zarrah, dia pasti akan melihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa melakukan
keburukan, kejelekan, kejahatan pasti juga dia akan melihat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dia akan melihat. Artinya bahwa setiap perbuatan itu dicatat oleh malaikat. Begitu lakukan dia tercatat. Dan setiap dicatat kemudian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang boleh jadi kebaikannya banyak, tetapi dia melakukan itu karena ria. Maka dia sekedar melihat nanti dan tidak diberi balasan. Atau dia punya kebaikan yang banyak, tetapi masalahnya dengan orang lain juga banyak. Maka amal-amalnya akan diberikan kepada orang lain. Demikian juga boleh jadi ada orang yang dosanya banyak, tetapi dia terus beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau istighfar dan tobatnya diterima, dosanya diperlihatkan tetapi dia tidak lagi disiksa karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita juga dalam kaitan ini tentu selalu harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaitannya dengan kehidupan ukhrawi, kehidupan sesudah dunia ini yang disebut Yaumuddin, hari pembalasan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajukan pertanyaan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan pembalasan, orang yang mendustakan agama? Jadi ketika kita beragama itu intinya sebenarnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu juga harus dikaitkan dengan hubungan dengan sesama manusia. Yang pertama, ayat ini mengatakan mereka yang mendustakan pembalasan, ciri pertamanya adalah fadzalikal ladzi yaduqul yatim, yaitu orang yang menghardik, berlaku kasar terhadap anak yatim. Ini diberikan perhatian khusus bahwa menyantuni anak yatim adalah hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Mengapa? Anak yatim ini punya keterbatasan, punya ada sesuatu yang hilang dalam diri mereka, yakni kehilangan penanggung jawab, kehilangan orang yang mengayomi di waktu mereka masih belum dewasa. Karena itu yang dimaksud yatim itu adalah mereka yang meninggal orang tuanya, yakni bapaknya, sebelum mereka dewasa. Jadi kalau sudah dewasa tidak lagi disebut yatim, karena mereka sudah bisa mandiri. Tapi mengapa itu lebih fokus pada meninggalnya orang tua dalam hal ini ayah? Karena dalam pandangan Islam
orang tua dalam hal ini ayah adalah penanggung jawab, dia pelindung, dia pengayom dalam kehidupan rumah tangga. Jadi Islam memberikan tanggung jawab kepada laki-laki itu dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Jadi kalau bicara laki-laki itu sebenarnya tanggung jawab. Karenanya dalam kehidupan berumah tangga selalu mengapa itu laki-laki selalu disebut kepala rumah tangga. Padahal boleh jadi ada perempuan yang boleh jadi memiliki kemampuan, kekuatan yang melebihi laki-laki. Tapi itu kasus itu. Tidak banyak perempuan yang lebih berani dari laki-laki. Kalau ada, itu kasus. Kemudian perempuan itu lebih banyak itu proteksi, perlindungan. Perempuan secara umum merasa terlindungi kalau ada laki-laki. Dan menjadi aneh kalau ada laki-laki yang merasa terlindungi kalau ada perempuan. Karena yang diberi tanggung jawab itu adalah laki-laki. Perempuan berhak atas perlindungan. Pemberian nafkah itu laki-laki. Perempuan meskipun boleh jadi dari segi kekayaan dia lebih kaya dari suaminya, tetapi tetap dia tidak diberikan kewajiban dan tanggung jawab. Kalau dia berpartisipasi dalam pembiayaan dalam rumah tangga, itu sebenarnya bagi perempuan itu dia berbuat ihsan. Jadi bukan tanggung jawab. Tanggung jawab itu tetap pada laki-laki. Maka al-yatim itu adalah orang yang kehilangan penanggung jawab, kehilangan pengayom ketika mereka belum dewasa, yakni kehilangan orang tua. Karena biasanya kalau ada hal yang kemudian terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, terjadi benturan-benturan, ada yang menganiaya, biasanya anak itu akan mencari orang tuanya. Bisa dibayangkan kalau kemudian seseorang kemudian teraniaya dan dia kehilangan penanggung jawab, kehilangan orang tua. Karena itu mereka yang meninggal atau kehilangan penanggung jawab itu biasanya lebih peka begitu dalam hal-hal yang mereka hadapi. Karena itu ayat ini menyatakan bahwa mereka yang menghardik anak yatim itu sesungguhnya adalah mereka yang tidak percaya adanya hari pembalasan. Kalau mereka berlaku keras, berlaku kasar terhadap anak yatim, mereka akan mendapatkan siksaan di hari kemudian atau bahkan di dunia ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kemudian tidak berlaku kasar terhadap anak yatim. Jadi sebenarnya berlaku baik kepada seluruh orang itu adalah hal yang dianjurkan, tetapi ada penegasan khusus untuk anak yatim karena mereka ini sangat peka.
sangat sensitif terhadap kondisi yang dihadapinya. Itulah sebabnya dalam suatu riwayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar melihat kondisi masyarakat. Beliau seringkali keluar dan tidak diketahui oleh orang-orang di luar bahwa beliau adalah nabi dan rasul, bahkan tidak diketahui bahwa beliau adalah kepala negara. Suatu saat beliau keluar dan melihat itu di hari raya. Hari raya itu adalah hari bersenang-senang, hari bergembira bagi umat Islam dan khususnya anak-anak. Karena itu pada umumnya anak-anak itu di hari raya yang sangat mereka dambakan adalah memakai pakaian yang baru. Itu pada umumnya untuk anak-anak. Meskipun secara umum itu dikatakan bahwa sebenarnya Id itu intinya itu bukan hari, bukan pakaian baru. Laisal Id liman labisal jadid walakinnal Id man kana taqwahu tazid. Ya, jadi inti dari Idul Fitri itu khususnya bukan pakaian baru, tapi mereka yang takwanya bertambah. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW di hari raya itu keluar dan melihat ada sekumpulan anak-anak yang bermain dengan riang, berpakaian baru, pakaian yang baru, dan lalu kemudian di dekat itu ada anak yang menyendiri. Dia menangis, pakaiannya lusuh dan tidak dihiraukan oleh teman-temannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mendekati yang anak yang menyendiri, menangis dan lesu itu. Lalu dia menyatakan, "Wa ma yubkika ya ibn? Mengapa engkau menangis, wahai anakku? Mengapa menangis? Padahal teman-temanmu lagi bersenang-senang di hari raya ini." Lalu anak itu mengatakan, "Inna abi matat fi ahdal ghazawati ma'a Rasulillah." Ayahku meninggal dalam salah satu perang bersama Rasulullah SAW. Dia tidak tahu bertanya itu adalah Rasul. Dan dia katakan, ketika ayahanda meninggal, ibuku kemudian bersuami, dan suaminya itu dia tidak memberikan perhatian kepada saya. Malah dia katakan dia mengambil harta kekayaan dari orang tua saya. Wa ahtamali, dia mengambil harta dari ayahanda saya, dan kemudian saya hidup terkatung-katung. Dan kemudian dia mengatakan saya menjadi lebih bersedih lagi ketika di hari raya, karena saya sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua saya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Allah tuhibbu an takuna Muhammadun abuk wa Aisyah ummuk." Apakah kamu tidak suka Muhammad menjadi bapakmu dan Aisyah menjadi ibumu?
kemudian Ali menjadi pamanmu dan Fatimah menjadi bibimu, Hasan dan Husain menjadi saudaramu. Lalu kemudian anak itu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya, dibersihkan pakaiannya, dibersihkan badannya, kemudian diberikan pakaian, berikan makanan, berikan wangi-wangian, dan sesudah itu dia keluar dengan percaya diri, kegirangan karena mendapat perlakuan dan kedudukan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu juga teman-temannya yang sebelumnya tidak menghiraukan itu bertanya, mengapa kamu tiba-tiba kemudian penampilanmu berubah, lalu kemudian senang, lalu dia ceritakan bahwa ternyata yang datang tadi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia menceritakan apa perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak tersebut. Lalu dia menceritakan, dan kemudian keadaannya segera menjadi terbalik. Justru anak-anak itu yang kemudian menangis, lalu kemudian menyatakan, wah, andai kata juga orang tua saya gugur dalam medan perang seperti bapakmu dulu, maka kami juga akan mendapatkan penghormatan seperti yang kamu rasakan pada hari ini. Nah, jadi ayat ini memberikan petunjuk bahwa mereka yang menghardik anak yatim berlaku kasar terhadap anak yatim, sesungguhnya mereka adalah orang yang mendustakan ajaran agama. Mereka adalah orang yang mendustakan adanya pembalasan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, memberikan tuntunan bagaimana menyantuni anak yatim agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan layak, dengan baik, tidak ada ketertinggalan karena mereka mendapatkan perlindungan dari masyarakat. Anak yatim ini ada dua hal yang bisa menimpa lebih besar dari anak-anak yang tumbuh secara normal. Yang pertama, mereka bisa rendah diri karena mereka merasa punya kekurangan dan bisa dengan mudah kemudian direndahkan oleh orang lain. Padahal agama mengajarkan agar seseorang tidak mudah rendah diri begitu. Yang diajarkan itu rendah hati, yang dalam bahasa agama tawadu. Tapi rendah diri tidak. Tapi karena ada hal yang bisa membawa berpotensi untuk seseorang bisa rendah diri ketika mereka yatim. Nah, itulah sebabnya maka untuk menghindari itu agama mengajarkan agar tidak berlaku kasar terhadap anak yatim. Yang kedua, potensi yang kedua, karena tidak ada penanggung jawab, tidak ada pengendali, maka mereka yang meninggal penanggung jawabnya, meninggal orang tuanya, bisa berpotensi menjadi orang yang nakal, orang yang jahat dan mengganggu masyarakat. Nah, dua hal inilah yang sebenarnya diajarkan dalam Islam agar kemudian seseorang tumbuh dan berkembang dengan baik, dan ada kesejajaran, ada kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, maka ayat ini memberikan penegasan dalam ayat 3 ini, fadzalikal ladzi yaduqul yatim. Mereka yang mendustakan agama adalah orang-orang yang
menghardik, berlaku kasar, dan tidak memberikan perhatian, penghormatan, dan penyantunan terhadap orang-orang yang yatim. Nah, karenanya saya kira salah satu bagian dari ajaran Islam yang menjadi sangat penting adalah menyantuni anak yatim. Meskipun kita tidak menemukan bahwa anak yatim itu berhak mendapatkan zakat. Karena yang zakat itu innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Bahwa zakat itu untuk orang fakir dan miskin. Nah, yatim ini baru bisa dapat kalau dia juga miskin atau fukara. Karena ada orang misalnya mungkin orang tuanya milioner, tapi kemudian meninggal, dia menjadi yatim. Dan ketika itu dia harus ada ada yang menyantuni agar kemudian tidak syok dan tidak kehilangan kepercayaan untuk hidup eksis. Tetapi karena mereka punya kekayaan, dan kekayaannya itu kemudian harus ada yang menjaga. Jadi mereka yang menyantuni termasuk menjaga harta dari anak yatim. Jadi memang tidak mudah, karena kalau mereka bukan hanya fisiknya yang harus dijaga, bukan hanya perkembangannya yang harus dijaga, tetapi juga harta bendanya yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Nah, itulah sebabnya maka menjadi kemudian memiliki tanggung jawab yang tinggi ketika seseorang itu mau menyantuni anak yatim, karena dia tidak mudah begitu. Tetapi bahwa melakukan hal-hal yang bisa menambah penderitaan dan berpotensi untuk menjadikan seseorang yang yatim itu kemudian hidup terkebelakang dan kemudian ada masalah yang dihadapi, itu juga dianggap sebagai pendusta agama dan pembalasan. Makanya ayat ini sebenarnya surah ini seringkali dibawa orang untuk minta sumbangan anak yatim. Padahal anak yatim itu belum tentu harus diberi santunan harta ketika mereka kaya. Yang perlu diberikan santunan itu adalah mereka yang ketika dia fakir atau miskin. Nah, itu yang real itu. Jadi boleh jadi ya seseorang menganggap begitu seseorang yatim lalu menjadi miskin, belum tentu. Dan tidak juga harus masuk ke panti asuhan, karena boleh jadi harus dijaga oleh keluarganya, oleh mereka yang bertanggung jawab. Jadi tidak harus diisolir masuk di panti-panti asuhan, kecuali mereka yang tidak ada yang bisa mengaturnya, dan mungkin juga ya, ada keterbatasan dari segi harta benda. Yang jelas bahwa Islam, Al-Quranul Karim khususnya, memberikan tuntunan agar setiap masyarakat, agar setiap generasi itu tumbuh dan berkembang dengan baik melalui penanaman akidah tauhid. Dan dari akidah tauhid itu kemudian mereka mendapatkan tuntunan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian membangun hubungan, membangun bergaul dengan sesama di bawah tuntunan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu keutamaan, keistimewaan dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah prinsip-prinsip kerahmatan, prinsip-prinsip kasih sayang terhadap sesama, dan tentu saja saya kira kasih sayang terhadap
mereka yang yatim itu adalah hal yang sedemikian penting dalam ajaran Islam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian yang saya sampaikan pada kesempatan yang teramat berharga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, taufik dan kekuatan lahir dan batin untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memelihara hubungan kita dengan sesama, termasuk upaya menjaga, memelihara dan menyantuni serta memberikan perhatian kepada generasi muda kita, khususnya mereka yang hidup dalam keadaan yatim. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan teramat berharga ini. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai uswah hasanah dan pembawa rahmat bagi semesta alam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bahagian yang sangat penting dalam ajaran Islam dan kemudian ditemukan petunjuknya di dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim adalah perintah berbuat baik dan menyantuni anak yatim. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang betapa pentingnya menyantuni anak yatim agar mereka bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana halnya anak-anak yang tumbuh dan berkembang dan kemudian didampingi oleh kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat dan pembicaraan tentang menyantuni anak yatim itu dengan sebuah penegasan pertanyaan. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau orang yang mendustakan ad-din? Atau apakah engkau tidak memperhatikan
orang yang mendustakan ad-din itu. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan orang-orang yang mendustakan ad-din. Ian, kalau kita melihat terjemahannya di dalam beberapa terjemahan Al-Quran, saya kira termasuk terjemahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, adalah kata ad-din dalam ayat ini diartikan dengan agama, sehingga terjemahannya adalah, tahukah engkau apakah engkau tidak memperhatikan orang yang mendustakan agama? Nah, tentu saja dengan pertanyaan tersebut menuntut sebenarnya khususnya umat Islam sebagai umat yang kepada mereka diberikan Al-Quran sebagai hidayah, agar melakukan perhatian yang serius, memberikan perhatian yang serius tentang apa yang diinformasikan Al-Quran Karim. Di sini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan perintah agar memberikan perhatian yang serius kepada apa yang diinformasikan di ayat-ayat sebelumnya. Pertanyaan dan pernyataan, apakah engkau tidak memperhatikan atau tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Ad-din secara kebahasaan